Guys, kalau zaman sekarang tuh, guysnya di sini. Di sini. Salah. Guys, kalau zaman sekarang tuh ya kita lagi di mana mendingan hati-hati kalau lagi curhat. Kenapa? Gue baru mau curhat. Nggak, Mau kalau- curhat apa? nggak, kalau lagi curhat harus dipastikan bahwa akurat. Karena kalau enggak nanti CCTV ngambilnya takutnya nanti dilecek-lecek. Karena gini, CCTV itu kan bisa ngerekam. Oh ya. Ngerekam suara. Boleh dong di-spill dulu nih Iya, sebelum kita kan. mulai. Karena kita mau ada hot topic. Iya. Oke. Spill the tea. Ini menyambut produk Korea ya. Hari ini makanannya Korea. Jadi gini loh, gue tuh mau nge-spill temennya Ola. Hai, siapa? Teman baiknya Ola Ramlan. Lu harus lebih spesifik. Teman baiknya Olah Ramlan Teman itu dari baiknya. Jakarta. Teman baik yang pernah juga di video call di kita. Apa? Baim. Oh. Soalnya kan awal-awal kita Oh, spill the video tea. Boleh banget kalau bisa di video call. tapi ya. Gue penasaran banget sama kasus dia sekarang. Apa? Happy birthday, Selamat Baim. ulang tahun. Happy Happy birthday. Birthday. Baim, aku punya pertanyaan mewakili pemirsa setia Spill the Tea. Apa nih wish? Iya. Harapan kamu di ulang tahun ini apa? Harapannya apa 44 tahun? Harapannya apa, Im? Harapan yang paling dalam dari hati yang paling dalam. Apa? Tenang, hidup tenang, keluarga Amin. baik-baik aja. Amin. Doainnya bukan hanya gua, tapi Paula juga sama anak-anak. Udah gitu loh. Amin buat Paula juga. Tapi dan kan, anak-anak. tapi semuanya aman tentram kan, Im? Aman, tentram, semua. Nggak ada permusuhan-permusuhan kan? Nggak ada. Pengen apa? Kalau gitu pertanyaannya dari aku kali ini. Pengen tahu itu bocor secara tidak sengaja rekaman perbincangan kamu sama Paula atau gimana sih Im? Ini pertanyaan bagus sekali, paling bagus di dunia. Dan jawabannya adalah? Oke, saya bilang dulu ya, kalau semua itu alhamdulillah nggak ada campur tangan saya sama sekali. Sedikit pun, kenapa? Tenang aja ya. Logikanya kalau misalkan saya mau benar dalam waktu pas persidangan, saya keluarin aja supaya semuanya itu ke saya. Oke. Tapi alhamdulillah saya itu nggak ngelakuin karena saya mau nyelesainin persidangan. Dan yang kedua, alhamdulillah tidak ada bayar-bayaran apapun itu ke hakim, segala semuanya. Ya Allah, saya tuh sekarang tenang. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari tangan saya. Oke. Itu, tapi Kan ngobrol bukannya aja, saya gua makan mensyukuri ya. Bukannya saya mensyukuri adanya kenapa keluar sedih. Kenapa? Karena itu adalah saya udah nahan-nahan itu udah lama banget. Kenapa bisa keluar? Sebenarnya kasihan juga buat Paulanya. Tapi ya yang terjadi seperti itu, saya juga bingung sih sebenarnya. Cuman kan itu sebenarnya membantu saya untuk persepsi ke orang banyak sebenarnya. Oke. Tapi balik lagi, alhamdulillah saya kenapa tenang, tidak ada satupun keluar dari saya dan saya pertanggungjawabkan secara Islam demi Allah. Oke. Tidak ada dari saya. Iya, kalau mau sih ditelusuri aja dari mana. Udah punya pacar belum? Siapa ya yang mau? Udah punya pacar belum? Lu jangan tiba-tiba ngajak ngedate gua, nanti gua lagi yang salah. Kemarin udah ngajakin makan siang, nanti gua lagi yang dihajar. Tapi pertanyaan aku satu, Im. Apa? Gimana kan perasaan kamu dibully sebanyak banyak itu banget benar, itu netizen. benar. Ya, Karena itu. gimana pun juga ya kan ada pro dan kontra, tapi netizen banyak banget ngebully kamu gitu. How do you feel? Perasaan kamu gimana? Cuek aja atau gimana? Cuman persepsinya satu yang saya kemarin bilang ke keluarga saya dan teman-teman saya, kalau memang tidak ada orang baik di dunia ini. Kenapa? Kalau orang baik itu selalu mau dianggap baik, pujian segala, tapi orang baik itu selalu mengorbankan dirinya buat orang lain. Jadi persepsi saya mau bener atau nggak apa, ternyata nggak bisa, Baim baik ya, enggak. Ternyata jadi baik itu susah banget kok, beneran. Kita harus ngorbanin semuanya untuk bisa dibully, di segala, ngerti nggak maksud saya? Setuju. Jadi Betul. buat saya itu kayak pelajaran untuk hidupnya itu terlalu besar ya. Jadi kita tuh kadang-kadang puasa, tiba-tiba ditanya, lu puasa hari ini ya? Biasanya orang, oh iya aku puasa, oh lu keren banget ya. Tapi kalau orang udah tahu ini, kadang-kadang kita bilang, oh udah gue udah makan kok, padahal puasa. Balik lagi,
Itu yang gue rasain selama beberapa tahun ini, yang orang ngehajar gue tapi gue pengen bener, tapi kalau gue bener gue harus keluarin, tapi ada satu pihak tuh yang dirugiin. Akhirnya kita tahan terus di firm yang bener aja di persidangan. Iya. Oke. Im, apa yang diharapkan sama Baim ini terakhir? Apa yang diharapkan sama Baim dengan yang begitu liar di sosial media? Jadi kayak ada pro dan kontranya tuh kan kuat banget. Sekarang terakhir banget dari semua yang sudah dijalani sama Baim dan Paula. Apa yang diharapkan dari yang sudah terjadi ini? Terakhirnya apa? Akhirnya apa maunya? Akhirnya itu saya mau saya pun tenang, kedua belah pihak tenang, sudah ada keputusan dan tidak pernah diganggu gugat keputusan itu dari pihak manapun. Selesaikan aja karena Cara baik-baik kasihan, ya. Iya, kasihan anak-anak. Saya Iya. itu cuma kasihan anak-anak beneran. Pokoknya Baim, aku doain semuanya everything oke, Amin. semuanya baik. Karena Amin, gini amin, loh, amin, amin. di setiap manusia itu tidak ada yang 100% salah dan tidak ada yang 100% benar. Pasti ada pro dan kontra, benar? Betul. Terima Dan kita pasti ada kasih. salah juga kok. Iya, Thank oke. you Baim, happy birthday. Oke, happy birthday, panjang umur, sehat selalu. I love you semuanya. Thank you, Oke. love you, bye. Bye-bye, Blessings. kita ada dulu, Bye. bye. Oke. Nah, tetap kita gatel dong ingin membahas prahara rumah tangga Baim dan Paula. Kan yang seperti tadi aku tanyakan kepada Baim yang banyak bocor beredar itu adalah rekaman perbincangan Paula dan Baim, ya kan? Plus ternyata di perbincangan itu ketahuan bahwa Niko itu emang sahabat rumah tangga mereka berdua. Jadi bukan total stranger gitu, sahabatnya Paula sama sahabatnya Baim. Gue baru menyadari hal itu ketika mendengar rekaman pembicaraannya, Loren. Oh, coba di spill. Coba kita spill videonya ya. Mari. Netizen pun ikut dong tentunya berkomentar. Netizen bilang gini, lu curhatnya kenapa sama Niko? Kenapa nggak sama istri Niko aja? Seorang istri kalau ada problem butuh tempat curhat, tapi curhatnya sama perempuan bukan sama laki-laki. Nah ini menarik. Salahkah kita kalau curhat dengan lawan jenis? Coba dijawab. Gini, kebetulan itu aku itu punya sahabat dari kecil, Cowok. dari SMP itu cowok semua. Rata-rata cowok semua dan selalu cewek sendiri. Tapi nggak semua orang bisa menerima itu karena kadang-kadang ada bapernya, ada ininya. Tapi sebagai perempuan tuh kadang-kadang kita harus bisa kasih boundaries bahwa kita tuh temenan aja loh, gitu loh. Emang sekedar curhat gitu. Jadi menurut aku itu tergantung manusianya. Tapi aku punya salah satu teman baik juga yang, lah kayaknya gue nggak bisa deh sahabatan sama lo. Kenapa? Karena gue jadi baper. Aku Nah, kirimin dia makanan, aku kirimin dia sop buntut, aku kirimin apa segala macam. Yang aku ngasih perhatian tuh ke semua sahabat aku yang cowok. Tapi salah satunya dia ngomong, lah gue kayaknya baper deh, nggak bisa gitu. Dia mengakui gitu. Ya. Jadi itu fair, paham Ya, nggak? nggak salah, makanya walaupun Paula bilang aku tuh sama Niko cuman curhat loh, dan Niko ini bukan, it's not a total stranger. Niko ini sahabatnya Baim, Niko ini sudah ada mengiringi rumah tangga aku dan Baim 25 tahun. Dia kayak orang penengah, kalau ada apa-apa emang ceritanya sama Niko. Yang dipertanyakan orang itu adalah, kalau emang cuman curhat kenapa di kamar? Kenapa? Karena kita orang timur, tetap aja nggak elok kan? Exactly. Boleh nggak sih Itu kita maksud spill gue. dulu videonya tuh, cerita Ya, mengenai kita hal spill itu? Dulu, yuk. Spill. Itu kita sama-sama lagi belajar juga gitu. Yang jadi menarik untuk dibahas adalah, ini kan kayak ada dua persepsi yang berbeda nih. Menurut sisi yang laki-laki mungkin bercerita di dalam kamar berduaan aja sudah bisa dikategorikan selingkuh. Sementara untuk pihak yang lain, aku tuh nggak berselingkuh, aku tuh cuman curhat. Kan sebetulnya perbedaan pendapat itu yang kita dengarkan bergulir. Nggak. Iya dong. Kalau gitu gue mau tanya, batasan selingkuh itu buat kalian di mana sih? Nah gini nih, kalau gue ya kadang-kadang gue sampai gini kepala. Batasan selingkuh buat Nah, it's orang not, lah. I don't want to talk about batasin selingkuh dulu ya. Tapi kalau ngomong ke kamar, kadang-kadang gini, kita tuh pada saat lagi pengen cerita yang serius, Private. kadang gitu, paham nggak? Sini. And then gue ajak lu ke kamar, Oke. accidentally, gitu, paham nggak? Ya, Secara ya, tidak sengaja, ya. akhirnya kita ngobrol di kamar.
ya kan? Kita misalnya dalam masuk ke ruangan yang private whatever. Jadi itu juga bisa aja terjadi, paham gak sih? Aku ngerti maksudnya Ola. Mungkin Paula juga tidak berpikir panjang dan tidak punya niatan apa-apa Iya, ketika memang- dia mengajak Niko ke kamar. Benar, Paula juga nggak salah. Nawaitunya juga cuma pengen curhat, niatnya Ya. juga cuma curhat. Ya. Tapi langsung disalahartikan Betul. gitu. Plus Paula juga bilang loh, dia di kamar itu pintunya kebuka dan situasinya banyak orang lalu lalang. Jadi nggak dalam keadaan ruangan tertutup gitu. Jadi kita juga jangan terlalu duluan mengambil persepsi yang salah dan negatif terhadap situasi tersebut loh. Apakah curhat sama dengan selingkuh? Enggak. Tergantung Itu- kontennya. Iya, benar. Tergantung Bukan niatnya, kontennya, niatnya. konteksnya. Konteksnya. Oke, jadi curhat tidak sama dengan selingkuh. Curhat Menurut aku sih enggak ya. kembali lagi ke konteksnya. Tergantung nawaitunya tuh orang. Gini ya, gitu. somehow banyak sekali terjadi dari curhatan tumbuh rasa cinta. Iya. Hanya dari curhatan. Apalagi kalau dia lawan jenis ya. Iya. Itu banyak banget terjadi. Nah, berarti kalau Paula hanya curhat aja sama Niko, ya nggak selingkuh dong? Seharusnya tidak. Tapi ketika setelah curhat, kita kan nggak pernah tahu Oke. levelnya naiknya kemana. Ya, itu sama kayak selebriti siapa tuh yang bilang bahwa dia membatasi diri, curhat itu nggak boleh sama lawan jenis. Kita spill dulu ya videonya Brian Domani. Oke, Bray. Yuk, Bray. Cara masuk ke hati perempuan seperti itu. Ada banyak juga. Lah, lu coba. Tadi kan sendiri lu mengakui bahwa ada teman laki-laki kamu yang secara jujur mengakui, "Ola, gua baper nih. Jangan terlalu perhatian sama gue baper, Gua baper nih. Iya, Ya kan, memang udah ada, pasti. tapi itu fair. Karena aku Iya. udah bilang, aku nih maksudnya gini loh, pada saat kita berteman laki-laki, sama-sama laki-laki, aku ngomong, ini kita temen ya. Lu jangan melebihi dari itu. Tapi sekali lagi, nggak semua perempuan juga kayak dia. Yes. Nggak semua perempuan juga kayak Ola yang bisa bilang, sorry ya, kita ini cuma berteman. Nggak semua juga. Setujukah kamu dengan pendapat yang bilang bahwa salah satu cara bagi laki-laki untuk mendapatkan hati perempuan adalah Dengan curhat, dengan curhat? mendengarkan. Dia Setuju jadi kan? telinga, laki-laki Yes. itu jadi telinga. Yes. Itu bener banget. Karena Vicky Prasetyo bilang begitu. Kita spill dulu videonya Vicky Prasetyo, Vicky ya. Prasetyo, ini dia. Di jam-jam itu gitu loh. Itu loh. Tuh kan, Tuh kan. gua nggak salah. Wah. Suaranya dari depan kedengeran, gua udah tahu nih pasti ada elu di sini. Ya ampun Dena aja, apa kabar? Iya. Ya ampun cantik, gabung sama kita dong, duduk ngobrol. Iya deh, boleh nggak sih? Gua Ren, sendirian soalnya. episode kali ini Dena, badan aku kita rambutnya sama. kelihatan gede-gede. Iya. Hai. Hai, ya ampun. 3, 2, 1, banyak duit, banyak cuan. Iya kan? Kita kita makan dulu yuk. Korea. Kita makan pesenin ini. lagi Ini yang kok baru seru buat banget Dena sih? ya. Mau, Ini dong, makan mau. Korea, tapi ini hasil dari Korea. Iya. Kalau itu Sama. sama. Satu cetakan. Sama. Ini tuh tadi enak banget Dong Apa sih Daemun, itu? Dong Daemun Toast. Kita pesenin lagi mau nggak? Mau. Ya, mau, katanya mau, di mau. Dong Daemun itu memang terkenalnya Terkenal dengan toast. Oh, Yang I ini, see. gimbap. Kimbap. Ah, tuh dia Gimbap udah tahu. enak banget loh. Sambil kita pesenin Aku lagi boleh, ya. Tetap buat cemilinin boleh Iya nggak? boleh dong, ya? boleh ya? dong. Ayo, Oke, ayo, oke, ayo. oke, Ini oke, yang oke. baru. Itu tadi udah aku pakai. Oh oke, ini yang baru. Iya. Sip, Nah sip. sekalian aku mau tanya sama Dena, point of view apa? yang berbeda. Kalau menurut kamu curhat itu sudah masuk kategori selingkuh gak sih Den? Sama lawan jenis ya. Iya. Kalau menurut gue, Lawan jenisnya kayak gimana dulu? Cakep apa enggak? Dekat apa Iya. jauh? at the end of the day, you set the boundaries. You set the, iya dong. Kita yang set boundaries, kita yang set batasan sendiri. Menurut aku nggak akan pernah ada kata-kata salah mana benar dong. Karena iya. kan yang tahu kita. Ya, oke. Apa motivasi kita curhat sama dia? Orang yang kita curhatin juga motivasinya mau ngedengerin kita karena apa? Iya. Cuma dia yang tahu dan cuma kita yang tahu. Oke. Gitu. Jadi balik lagi ke situ. Gue tahu dong Kak, gue tahu. Misalnya ada gue punya temen cowok. Ya. Pada saat gue interaksi dengan dia, gue ngobrol sama dia, gue bisa ngerasain ini kayaknya nih kalau gue ngobrol agak kesini dikit kayaknya bakal nggak bener nih. Ini Ya. ada chance untuk ke situ. Kan Ya. kita punya feeling itu, kita Ya. punya radar itu, kita punya perasaan Iya, itu. iya.
Atau misalnya kita bisa ngerasain, oh kayaknya kalau gue ngomong kelamaan sama nih orang nih pasangan gue nggak bakal Happy nih. Oke. Terus marah-marah mau over apa ya? Itu kenapa? Kenapa tuh sama mantan Over kok suami, bisa mantan tapi masih marah-marah? Bicara mengenai insecurities, Iya. aku mau bertanya kepada dua perempuan ini. Salah satu insecurities perempuan kan adalah masalah bentuk badan. Iya apa enggak? Iyalah, untungnya mantan suamiku itu sangat amat suportif banget pada saat itu. Dia bisa menempatkan dirinya, maksudnya dia tetap support. Dia tahu bahwa aku nggak suka dan aku ingin melakukan hal-hal untuk mengembalikan kembali Bentuk badanmu. kondisi badan aku dan dia suportif soal itu. Oke. Tapi dia juga nggak yang membuat aku kecil hati, membuat aku merasa semakin tidak percaya diri gitu loh. Dia ada hadir di situ dengan it's okay, ini is just a phase kok. Gua tahu lo nggak seneng sama badan lo sekarang, tapi aduh you get there, lu balik lagi pasti. Ayo apa? Kevin Aprilio, say. Beda Apa nih You sih read my ceritanya? mind banget Apa deh. ceritanya? Ceritakan. Coba di spill dong, kenapa Coba dong. Kevin? Jadi Kevin itu kan baru punya anak pertama nih, Oke. Oktober lalu ya. Kan istrinya berubah dong badannya kan. Iya dong, kan baru Oktober, hamil perempuan berubah pasti. Nah terus banyak beredar nih diskusinya karena semua orang bertanya kan, mau punya anak nomor 2 apa enggak? Terus katanya istrinya tuh bilang, kayaknya enggak deh. Kenapa? Soalnya Kevin nggak suka kalau istrinya gendut. Berubah lagi badannya. Ntar gemuk lagi kalau hamil. Lalu dia dibully. Iya. Kasih dulu videonya Kevin. Punya anak kedua lagi nggak? Aku kayaknya enggak deh. Maksudnya? Oh, cuma satu. Satu. Nggak apa-apa. Jangan nih kasih Cowok. Kayak satu udah oke for me ya. Tapi buat istri kamu Dia masih mau deh kayaknya. Makasih banget. Cowok ya? Ya boleh kalau dikasih. Biasanya Tapi dia nggak mau, dia takut akunya Kayak- tuh. Enggak, bukan gitu. Iya, dia udah protes. Takut Enggak, ini bisa balik kayak dulu lagi ya. Nih, netizen juga bilang, cintanya mentok di fisik apa gimana ya? Aduh, ada yang komentar gini, dulu pernah lihat di infotainment kalau dia suka cewek cantik seksi, makanya dinikahin. Pas nikah punya anak beda banget muka istrinya. Ya pantesan aja, jangan karena cantik ya pilih pasangan. Jadi agak boleh nggak sih kita belajar suami-suami lebih berhati-hati mengomentari penampilan Betul. fisik istri lu yang baru melahirkan anak lu. Nah, itu loh maksudnya gue, kalau suami atau orang yang ring satu itu paling bahaya dibandingkan netizen-netizen di luar kan. Benar. Kalau netizen kan masih bisa kita, ya udahlah gue nggak mau dengerin. Iya. Tapi kalau ring satu Suami, di dalam betul. rumah, aduh itu tuh Mentally it's hard. mentally Mentally it's Itu namanya mentally abuse, right? Susah banget. Mental abuse Hanya jadinya. untuk apa namanya, lu kan mengalami itu nggak cuma 1 hari, 2 hari, sebulan, Iya. 2 bulan, 9 bulan loh. Iya loh. Perubahan tubuh. Tapi Yes, guys, yes, beda banget sama Siti Badriah. dia lagi hamil anak kedua? Anak Aduh, kedua. seneng Dia tuh deh. nggak dapat bulian dari ring Iya. satu, dapat buliannya dari para netizen. Aduh Iya. itu agak sedih sih bacanya. Tapi yang Tapi yang menyenangkan, menyenangkan, support suaminya. Kris Jana. Yes. Kris Jana hebat banget sih Iya. sebagai suami, kan kita bro juga nyontoh. Bro. Iya. Coba di spill dong kayak apa sih supportnya dari Kris Jana. Balik lagi kok sayang, Iya. tenang aja. Flamingo aja bisa dapetin warna pink cantiknya kembali setelah abu-abu karena menyusui dan membesarkan anak. Semangat terus Terus sayangku. sayangku. Berarti So sweet. Atau enggak kayak Vincent sama suaminya Jedar nih. Dia tuh juga sweet banget. Iya. Iya kan? Nah, sweet banget. Sweet banget Iya. loh. Dijagain banget, Vincent ngerti banget. Iya, gitu. padahal Jedar Aduh. mungkin Jessica pada saat itu badannya Gemuk, dia gedean. dia insecure gitu Ah. kan. Tapi malah Vincent mensupport Iya. gitu. Mau ikutan gemuk bareng sama Jedar Lucu juga. banget sih. Lucu ya. Iya. Bagaimana kita lihat spill dulu? Oke, Iya, kita spill, spill spill, videonya. spill, spill. Sayang aku gendut gak sih gitu. gitu, Terus dia bilang, iya kalau hamil ya pasti naik berat badan kata dia gitu. Ya udah aku temenin deh. Biar kita sama-sama nanti pas kamu udah lahiran kita sama-sama nge-gym bareng lagi. Padahal Vincentnya
Vincentnya telepon gua. Oh. Curhat sama situ. Oke. Jangan off the record. Yang harus kita bahas bersama-sama Ketawa. adalah Ini. yang dilakukan Chris sama Vincent menurut kita, menurut kalian, menurut teman-teman di Spill the Tea, apakah bentuk mencintai kamu apa adanya? Kan mereka mencintai pasangannya dari langsing, berubah, kemudian nanti akan jadi langsing lagi. Itu bentuk mencintai apa adanya nggak sih? Mencintai apa adanya, bukan mencintai adanya apa. Mencintai apa adanya dan menerima apa adanya itu kan udah satu hal yang kayaknya dalam tanda kutip ya, resiko yang udah lo mau terima pada saat you decide lo mau married sama nih orang gitu. Kan lo nggak bisa tahu nih 10 tahun lagi nih orang bakal kayak apa. Dia perubahan fisiknya kayak apa, mentally dia akan seperti apa, kehidupan kalian akan membawa kalian kemana. Tapi lo udah berjanji bersama-sama bahwa oke, walaupun menurut gue ya it's agak susah ya, karena kalau misalnya lo ngomong mencintai apa adanya, dan lu apakah emang benar sampai sebegitunya 100 juta % apapun yang terjadi sama dia, misalnya dia melakukan kesalahan apapun, lo tetap akan mencintai dia seperti apa adanya? Sebenarnya nggak juga ya. It takes two. Sabar ya. Lo harus Kayaknya pernah ada di posisi itu. Ke bawah kan. Ke bawah akhirnya. Iya. Mungkin bisa dikasih contoh juga suaminya Virus, siapa ku jenengnya? Sony Setia. Dia kan gitu ya. Virusnya lagi hamil, terus dia enggak tuh kan banyak yang netizen biasa dong kan komentarnya suka nyebelin. Jelek ya, gemuk ya ini. Dia enggak, dia mendampingi istrinya. Yes. Betul sekali, coba di spill. Ini habis ini kita akan lanjutkan, kita punya yang hot buat Denada sama Ola. Siap apanya? Please, siapa ya? Spicy. Coba, Karen, kan biasanya lu udah nyiapin tuh makanan pedas. Dia mau di-clear dulu sama dia. Ayo, gue penasaran. Dia mau di-clear dulu. Itu paling atas. Permisi, geserin dong. Halo, berat nih. Aduh. Ini Berdua ya. jadi ini tuh spicy-nya level 20, ini spicy level 30. Kita minta Ola bacain hate comments yang masuk. Kalau kamu baca hate comments ini, gimana komentar lo, Ola? Nggak apa-apa, aku ngerasa timbangan aku 50. Tinggi aku 169. Kita ketemuan aja gimana? Kan kamu ngatain aku krempeng. Nggak usah emosi. Enggak, ayo, nggak apa-apa. Mungkin ya kalau di foto itu terlalu kelihatan krempeng kalau aku ya. Tapi in the real life krempeng nggak? Enggak. Nggak terlalu, biasa aja kan? Enggak. Ini tuh pedesnya di belakang loh, Ola. Iya. Pedesnya di belakang. Memang. Ola, tadi kan kamu bilang, mungkin aslinya sih nggak terlalu kelihatan krempeng. Kalau di foto kelihatan krempeng. Gue mau nanya, di foto kamu edit nggak? Enggak. Enggak. Sampai pernah aku jadi gini loh. Pedesnya di belakangnya. Jadi kan aku ya di close friend itu kan suka ada foto-foto yang aku tidak pakai kerudung kan. And then adalah yang ngelihat kaki aku gitu pada saat aku pakai celana pendek atau whatever. Pedes banget. Dan mereka bilang diedit ya. Terus akhirnya aku kasih aja videonya pas aku jalan. Masa gue mau pakai CGI rajin amat. Iya. Enggak, tapi kita tahu banget, maksudnya Ola Ramlan ya memang begini bodinya. Dia dari dulu, Dari dulu. Gue tahu dia dari mulai masih belasan tahun ya saudara-saudara, dan dia dari dulu memang secantik ini dan sekeren ini, badannya tidak berubah. Lo nggak pernah gemuk ya? Aku enggak ada lah mola-mola. Enggak. Sekarang Kalian hate comments, nggak ya? Buat gue. hate comments buat Buat Denada. Denada. Udah tua nggak ada lucu-lucunya. Siapa yang lagi mau ngelucu? Mau cari cuan ibu. Tenang, jangan emosi. Emosi ya. Untuk ibu kita hitung bareng ya. Iya. 3, 2, 1. Cuan, sini duit, sini cuan. Tapi terus betul. Suka sebel nggak kalau denger, baca Aku rasa Dena sama kayak aku deh, nggak peduli. komentar orang yang ngatain kita tua? Nih, gua sama Ola, kita ini udah ada di industri ini dari zaman tahun berapa lah? Aduh aku dari 14 tahun, kalian belum apa-apa. Makanya kadang-kadang aku bingung. Saya udah sok terkenal gara-gara sosial media, lagu-lagu lagi. Terus Aduh, itu emosi kepedesan. Tenang. Emosi kepedesan. aku dari 14
iya, dia dari kecil banget. Kita Iya, iya, dari iya. kecil udah ada di majalah. Dan dulu itu untuk ada di dunia entertainment itu nggak gampang. susah banget Kak. Ya. Kita harus hadapin banyak hal Aku gitu. Bukan cuma kayak casting. begini, bukan cuma dari netizen, dari mana-mana, dari kanan kiri persaingan dan segala macam. Benar. Jadinya buat kita, aku yakin Ola sama. Buat kita hal kayak begini-begini itu adalah hal yang sudah istilahnya tuh tidak mengganggu kita. Tidak Maksudnya mengganggu. this is Ya udahlah. Oke, kita lanjutkan Oke, ya. Ini ada hate comments buat Ola. Silakan dibaca. Tetap kebanding dan saya sama Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting emang serba bisa sih. Sayang, kalau mau saya nih Ayu nggak pakai hijab. Kalau aku cepat semua, goyang semua. Salah lagi hidup gua. Itu benar masuk akal. Make sense, make Jadi sense. aku make kadang-kadang harus ngedance, aku tahan. Iya, benar, benar. I support her dari zamannya Benar. dulu dia kita di syuting di sebuah stasiun Iya. TV yang ada musik-musiknya, aku support dia gitu loh. Sekarang kita naik tingkat. Kita naik ke 30. serius Iya, Kak. 30. Baru Ayo. kita jawab pertanyaan berikutnya. Oke, hate berikutnya. Aman. Oke, selanjutnya baca hate comments buat Denada. Ya, Oke, mukanya Din. beda pas waktu ketemu nggak gitu mukanya Kade OP ya. Iya, OP banget. Dua kali. Ini mau berangkat lagi yang ketiga. Oh iya, di iya. spill emang rencana mau bikin apa lagi? Ada deh. Iya. Nanti kita bakal spill di sini ya. Yes. Ini kita tanya untuk Denada sama Ola. Coba di spill, pernah atau enggak diajak atau punya hubungan settingan sama teman artis? Maksudnya pacaran atau Iya, apa? Tapi settingan aja. Iya, 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 Cuma iya, buat iya. pemberitaan kan Pemberitaan. artis. ada. Pernah? Pernah tapi belum kejadian. Belum kejadian. Jadi belum pernah muncul ke permukaan. Belum. Oh, Yang pernah ngajakin- diajakin tapi pernah diajakin. Pernah diajakin tapi belum pernah kejadian. Oh iya. Oke. Di spill dong sama siapa Sama penyanyi? spill dong penyanyi, pemain film. Adalah pokoknya. Lu tanya Mel. Iya. Kalau Denada? Punya hubungan settingan sama teman artis nggak pernah. Iya. Nggak pernah. Nggak pernah. Sering disangkain punya hubungan settingan, ya, tapi nggak pernah ya. Oke, kalau gitu di spill dong. Yang disangka itu hubungan settingan tapi ternyata bukan adalah? Oh ada deh pokoknya dia tahu nih. Lu jangan main spill ya, gue bilang lo tahu. Orang gue lagi makan. Kalau beneran ada hubungan, nah itu ada, ya kan? Iya benar. Tapi diajakin sering Kak. Diajakinnya bukan cuma diajakin yuk kita punya hubungan settingan yuk buat ini pemberitaan, bukan cuma itu. Bahkan aku pernah di approach untuk yuk kita settingan berantem. Masa? Pernah di approach settingan bukan asmara tapi ribut. Berantem. Tujuannya berarti apa? Untuk naikin, Pemberitaan. untuk jadi viral. Awareness ya. Dan lu tolak? Yang ya iyalah Kak. Oh. Oke, coba ya sekarang nih ya. Spill chat terakhirnya cowok Anda berdua. Chat terakhir kamu ke sahabat cowok kamu. Oh, sahabat Coba. cowok kamu. Sahabat cowok. Jangan pakai sahabat, cowok. Langsung kita spill ya. Mana dia? Aku sama Reza. Reza Ya, coba Radian. kamu spill Coba dulu. kamu dulu. Nih. Oh, yang tadi ngomongin buku ya? Iya ngomongin buku, hari ini dia launching buku tuh I Have to Go. Oh. Sama Reza nih Aman beneran. ya? Oh. Nggak bisa cari yang nggak aman. Yang gak aman video call Mbak Imo. Oh iya, baru Iya, iya, iya. mau. Kalau Denada? Terus marah-marah mau Farhutapea. Itu kenapa? Ovar Kenapa tuh sama mantan Ovar suami kok bisa kan? mantan tapi masih marah-marah? Ya kemarin baik-baik tapi ada yang bikin cari gara-gara, udahlah. Yang cari gara-gara mantan lo atau? Ya biasanya Siapa? Oh, pacarnya. Biasanya kan gini loh, kita nggak ada masalah. Tapi yang cari gara-gara tuh biasanya Orang luar. orang luar. Orang luar yang dekat maksudnya. Iya. Oh. Chat terakhir dengan sahabat cowok kamu siapakah gerangan? Minta foto yang bertiga. Beb, kamu harus makan nasi tempong pink. Gua sama Delano. Tapi lo lebih banyak punya sahabat laki apa perempuan, Den? Sejujurnya aku nggak banyak sahabat ya Kak. Masa sih? Iya, not so many people I call my sahabat ya. Iya, oke. Oke, pertanyaan Oke, berikutnya. spill siapa yang terakhir kali kamu search di Instagram?
Oh my God. Ayo. Alasannya kenapa? Denada siap-siap. Gue dulu. Oke, gue dulu yang Penasaran. Dia mau di-clear dulu sama Ayo, dia. gue penasaran. Dia mau Katakan di-clear dulu. Itu paling atas. Kalau ini barusan paling atas Alvar Utabea. Alvar, yang nomor 2. Alvar Nah, punya. kalau ya karena gue baru marah-marah sama dia. Iya, kalau Alvar udah deh ya skip yang nomor 2-nya itu ya coba. Coba jadi Ola, sini gue bantuin. Karen, yang pertama di search Alvar, yang nomor 2 di search sama dia ya mungkin penggantinya Alvar. Karena dia memang lagi deket. Denada. Lagi apa? Lagi deket. Sama siapa? Dena. Aku yang terakhir aku Search. search adalah namanya Parah. Celine Dreams Come True. Oh, Siapa? Celine Dreams Come True. Jadi Celine Dreams Come True ini ada salah satu follower aku yang bilang sama aku, please Kak, tolong dong kamu cek Instagramnya dia. Celine adalah nama seorang anak perempuan yang saat ini sedang menjalani treatment di NUH di Singapura untuk cancer. Gitu, dia leukemia juga dan sedih banget ceritanya. Aku baca di Instagramnya, dia juga baru kehilangan adiknya. Gitu, dan sekarang dia lagi berjuang di sana. Aku nggak kenal dan belum pernah kenal langsung, tapi kalau misalnya nih mamanya Celine nonton atau Celine lagi nonton, semangat ya, kita di sini doain buat kamu. Tapi kembali dulu kalau Ramlan. Iya Spill dong. dulu. Ayo Inisial dong. aja, inisial Iyalah. nama akhir deh, jangan nama depan. Nama akhir. Nggak bisa. Tapi tadi udah kehapus. Lo takut ya, takut dicecer ya? Aduh, soalnya gampang banget. Aku sebut inisial tak langsung, orang udah tahu. Oh berarti Nggak, public orang figure. nama belakang ya. tuh nama yang deretan terakhirnya gitu maksudnya. Nggak Lu bisa. usaha banget sih Ren, Tahu, kepo deh saya lo. tahu kenapa sih? Enggak lah, anggap itu sebagai bentuk perhatian dia. Kalau dia tuh pengen kamu segera bahagia. Loh, makanya pokoknya kita tunggu sampai bulan ini berakhir dulu. Bulan depan kita harus undang lagi Ola Ramlan di sini dengan berita bahagia dan penampilan yang baru. Masih ada satu lagi. Satu lagi. Spill the surprise. Kali ini ada surprise untuk Ola sama Denada. Iya. Nah, Surprise pertama kita kasih ke Ola ya. oke. Oke, Ola. Allahu Akbar. Kalau kamu punya kesempatan untuk mengulang kehidupan dan menikah untuk pertama kalinya, siapa yang akan Ola pilih untuk jadi pendamping hidup Ola? Herjunot Ali atau Alvar? Ayo Ola, pilih salah satu. Kau kenapa ketawa? Pilih cepat. Kenapa ketawa? Herjunot Ali atau Alvar? Ya karena Omar udah pernah Herjunot Ali aja. Padahal udah pernah dua-duanya ya. Ngeri kali. Tapi waktu gosip lo sama Herjunot Ali tuh gue tuh kayaknya orang yang paling ngarep itu beneran loh. Kenapa batal sih, Bo? Cuman bisa post gitu gua. Gitu. Bisa ngomong Ya, dia bener-bener. Ih. Kamu pilih siapa? Kenapa gemeter? Jawab ayo. Ya, dua-duanya baik, dua-duanya good looking. Gue dua-duanya tinggi, putih. Gue kenapa gemeter? Tapi jawabannya dia diplomatis karena Alvar udah pernah ya. Jadi kan pilihannya pasti di Herjunot Ali. Ya bawa-bawa lah kalau kita lagi kumpul-kumpul gini Herjunot Ali dibawa-bawa. Iya. Kita kopi bareng. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau Untuk Ola. Kalau Ola harus membela Astagfirullahaladzim. salah satu dari mereka, siapa yang kamu bela? Nah ini dia, balik lagi tadi nggak ada yang 100% benar dan 100% salah. Karena menurut aku, Baim punya point of view yang berbeda, Paula juga point of view yang berbeda. Tapi siapa yang mau kamu Jadi bela? maksud aku, Paula itu juga pasti nggak sengaja melakukan ini itu. Dan Baim juga punya pikiran mungkin ini itu. Jadi aku nggak mau ngebela dua-duanya. Kamu di tengah aja? Aku di tengah aja karena dua-duanya teman baik aku. Oke, baik. Oke. Tapi kamu lebih merasa kamu lebih mirip Baim apa Paula?
Mirip, bukan Mirip. Attitude-nya mungkin Cara atau pemikirannya. cara pemikirannya. Cara Nah, kalau Baim tuh terlalu selengean, kalau Paula juga manis banget. Kayaknya aku di tengah-tengah deh. Gak bisa, Itu gak bukan bisa. lu juga ya. Agak ribet juga gitu. Oke. Oke, Oke. selanjutnya. Untuk Ini Denada. What? Kalau Denada punya waktu sehari untuk balikan dan bikin momen berkesan sama mantan, siapa yang Denada pilih? Ihsan Tarore atau Ahari Wibowo? Aku sampai lupa kamu pernah ada apa-apa sama Awe ya? Ya ampun Denada. Ayo cepetan dijawab. Ari sih, pasti. Ari? Ari. Kenapa Ari? Karena dulu zamannya aku sama Ari itu kita pacaran, keadaannya tuh udah lama banget gitu. Aku masih aku yang dulu, Ari juga masih Ari yang dulu. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu aku ketemu juga sama Ari ngobrol gitu dan ternyata lucu pas kita sekian lama gak ketemu, nggak ngobrol, pas ketemu ngobrol tuh adalah hal-hal yang kita obrolin yang aku juga kaget. Hah, ternyata gini, oh ternyata gitu, yang berkaitan dengan cerita kita dulu gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu jadi kayaknya lucu ya kalau misalnya duduk lagi ngobrol terus kayak cerita-cerita, karena kan balik lagi kayak gue sama Ola di saat kita udah lama kenal, lama gak ketemu, di saat ketemu pasti ada aja kan pembahasan. Ya, langsung chemistry, langsung chemistry. nggak perlu kayak Nggak perlu usaha ada untuk pekiwuh, ada apa aneh-aneh gitu langsung enggak, langsung aja langsung gitu. Langsung. Tapi mungkin nggak ada kisah baru gitu dengan Aku orangnya pribadi once a mantan, always a mantan. Hey. There's no turning back. For me, nggak ada gitu turning ya? back. Kalau gue gitu. Tapi kalau untuk sahabat enggak kan? Oh sahabat juga sama. Lu macam-macam sama gue, oh udah that's it, bye. Oh dia that's it, bye. Kalau sahabat Kalau- tua begini. Kalau sahabat that's it, bye. Kalau Bye. aku kan masih ya. Iya, iya. Masih kadang-kadang masih kurang ajar. Curhat dia, semoga ada yang denger ya. Tapi kalau begitu juga mantan. Kadang-kadang ada jatah mantan. Jantan. Ada jatah mantan. Jatah mantan. Kalau Ihsan kenapa nggak pilih Kenapa nggak Ihsan Tarore? Karena aku sama dia waktu itu brief banget. Oh. Ya, Kurang dalam. Short term ya. Short. Short term and condition. Oke, pertanyaan Kerjaan berikutnya. kali ya. Oke, Untuk di Denada. Iya, di antara mereka siapa yang sifatnya sempat bikin Denada kaget ketika kerja bareng? Vega atau Maya Estian? Oh kalau Mbak Maya tuh kita kenalnya udah lama banget ya. Kalau Ega udahlah. Ega itu apa yang lo lihat ya itulah dia seperti Iya, itu. bener, bener. Sudah tidak ada apapun Bener, ya udah bener. apa yang lo lihat ya udah dia Bener, begitu. bener, bener, Koplaknya, lucunya, Bener, penuh bener. kasihnya, penuh perhatiannya, Bener. memang orang kayak begitu. Mbak Maya, aku kenal Mbak Maya tuh udah lama banget. Udah lama banget kita banyak sejarah bersama-sama dulu gitu dan kayaknya mungkin nggak ada lagi di dalam diri Mbak Maya yang bisa bikin aku kaget karena aku main sama Mbak Maya dulu, mainnya tuh bener-bener main bola bareng, nongkrong bareng, apa bareng gitu. Masih zamannya Mbak Maya dengan mantan suaminya dulu gitu. Jadi aku ngelihat Mbak Maya tuh kayak ngelihat nggak jauh dari diriku sendiri, sama-sama orang Jawa Timur, hubungan juga baik dengan Mama sama yang Putri. Jadi udah kayak ngelihat Mbak Maya tuh udah kayak my own sister. Sebagaimana Dena sama Ola dua-duanya ratu buat spill the tea. Thank you ya, seneng banget kita ngobrol ya. Lagi ya, jangan Siang kapok gini. loh. Kita harus kumpul-kumpul lagi. Dong, Mungkin besok-besok kumpul kayak gini kita sambil nge-gym olahraga gitu atau di pinggir pantai gitu ya. Lu nggak usah ngajak-ngajakin olahraga deh, kayak lu pernah olahraga aja. Udah deh. Belum Jangan lupa. lupa ya Spill the Tea Yes. setiap hari Sabtu Sabtu dan dan Minggu. Minggu jam 11.30 sampai jam 12.30. Bye-bye. Bye everybody. Dicobain lagi.